selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita akan membahas studi kasus mengenai krisis kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir. Analisis dari perspektif teori pemasaran modern. Langsung aja kita ke slide 2. Buat Naila, boleh silahkan jelaskan akar permasalahannya. Terima kasih Khadijah. Jadi guys, poin pertama yang harus kita tegaskan, krisis ini bukan karena stok BBM nasional habis. Itu mispersepsi. Masalah utamanya ada di gangguan total rantai pasok atau supply chain akibat bencana alam di Sumatera Utara yang baru-baru saja terjadi. Benar, kita lihat di dokumen, infrastruktur jalan banyak yang terputus atau rusak parah akibat banjir dan longsor. Ini menyebabkan truk tangki gagal bergerak dari depo ke SPBU. Tidak hanya itu, kondisi laut juga buruk, menghambat kapal pengangkut untuk bersandar. Intinya BBM terjebak. Meskipun jumlahnya ada, dia tidak dapat disalurkan tepat waktu. Inilah yang memicu domino efek kelangkaan di masyarakat yang awalnya hanya masalah logistik, kemudian menjadi masalah perilaku. Baik, sekarang kita lanjut ke slide 3, yaitu mengenai perilaku konsumen dan citra merek. Buat Najwa, boleh jelaskan bagaimana sih ketidakpastian tersebut bisa memicu terjadinya panic buying? Nah, karena suplai terlambat, masyarakat langsung dilanda rasa takut. Mereka tidak punya sense of security. Responnya adalah panic buying. Mereka berbondong-bondong membeli BBM melebihi kebutuhan normal sebagai bentuk antisipasi terburuk. Nah, efeknya permintaan mendadak melonjak tajam. Stok yang seharusnya cukup untuk 2 hari habis dalam beberapa jam. Jadi, panic buying ini justru menciptakan kelangkaan buatan yang memperparah krisis distribusi yang sudah ada. Baik, kita lanjutkan ke slide 4, yaitu mengenai keterkaitan kasus dengan teori pemasaran modern, yaitu terjadinya kegagalan komunikasi. Coba tolong jelaskan, Jaki, bagaimana PMC Pertamina bisa file di sini. Baik, saya akan menjelaskan di era marketing 4.0 ini, Pertamina lambat merespon. Pesan yang dikeluarkan tidak seragam atau konsisten. Ini melanggar prinsip Integrated Marketing Communication atau IMC. Pesan yang tidak jelas membuat publik mengisi kekosongan informasi dengan hoaks. Benar, dan konsekuensinya berat. Brand trust Pertamina jadi anjlok. Ketika trust hilang, klaim perusahaan bahwa stok aman menjadi tidak valid di mata konsumen. Mereka akan mengambil tindakan sendiri, yaitu panic buying. Kepercayaan adalah aset merek yang paling berharga dan paling rentan dalam krisis. Ke slide 5 dan 6, yaitu mengenai solusi cepat jangka pendeknya. Buat Naila, boleh jelaskan 2 pendekatan yang telah kita usul. Nah, kita usul transparansi total. Solusinya yaitu real-time supply dashboard. Pertamina harus sediakan data live ketersediaan BBM di setiap SPBU melalui aplikasi. Ini adalah implementasi marketing 5.0 untuk meredam kepanikan. Kedua, ubah gaya komunikasi. Harus human-centric dan penuh empati. Pesan krisis harus dimulai dengan mengakui kesulitan masyarakat. Baru kemudian menjelaskan langkah perbaikan. Ini menunjukkan akuntabilitas. Jadi nggak cuma fokus pada produk, tapi juga fokus pada pelayanan, sesuai service dominan logic. Nilai layanan muncul dari kepastian dan kenyamanan yang diberikan kepada konsumen di masa-masa sulit
seperti yang dialami Sumatera Utara pasca banjir. Jadi sekarang kita lihat ke masa depan ya. Di slide 7 ini dijelaskan jangka panjangnya. Coba jelaskan Najwa bagaimana Pertamina bisa lebih resilient untuk ke depannya. Kita usul AI Early Warning System. Ini adalah teknologi prediksi canggih. AI ini akan memantau cuaca ekstrim dan potensi bencana. Jadi sebelum banjir parah terjadi, sistem sudah memberikan peringatan ini. 4. Dengan peringatan ini, manajemen logistik bisa mengalihkan pasokan duluan ke jalur aman atau menambahkan stok di wilayah yang rentan. Ini membuat rantai pasok menjadi lebih cerdas dan banting. Nah, dan yang terakhir, harus ada rebranding total. Tunjukkan kepada publik bahwa Pertamina adalah perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab. Ini memperkuat citra merek jangka panjang atau brand equity. Baik, selanjutnya kita tutup dengan slide 8 yaitu kesimpulan. Nah, apa final takeaway kita? Pemasaran dalam krisis itu adalah manajemen persepsi, bukan hanya penjualan. Dan kepercayaan pelanggan adalah aset paling bernilai. Jika itu hilang, biaya untuk memulihkannya akan jauh lebih mahal daripada mengulangi bencana alam. Intinya, krisis ini adalah momentum bagi Pertamina untuk berbenah dan membuktikan komitmen mereka melalui komunikasi yang jujur dan teknologi yang cerdas. Baik, teman-teman, terima kasih untuk presentasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk yang mendengarkan.